jeda-jeda waktu saja gitu ya. Nah, ketika sales melakukan itu, maka itulah kemudian mereka setengah mati mencari prospek baru ya, karena pelanggannya itu sudah tidak mempercayai dia gitu, boro-boro mau memberikan referensi gitu ya. Mau melihat sales itu aja udah enak kali ya. Jadi jangan melakukan hal seperti itu. Ya. Oke. Nah, Jadi tak. kalau misalnya ini masih tentang penjualan juga sih, penjualan buku Pak Zulkifli. Ketika kita menawarkan direct selling ke teman-teman kita, pasti ada sedikit promosi-promosi yang ya tanpa kita sadari kita lakukan gitu. Bagaimana ketika kita ditolak oleh prospek? Bahkan mungkin ada yang bilang, wah bukunya kok mahal sih? Itu gimana respon kita untuk menanggapi itu gitu? Jadi ini menarik, ini pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya, karena memang paradigma seorang sales adalah ya takut ditolak misalnya, gitu, sehingga dia tidak menawarkan ya. Penolakan dalam hal ini ya, dalam beberapa buku yang saya baca, ketika seorang prospek menolak karena harga mahal ya. Pada saat kita menawarkan, mereka mengatakan mahal, atau mereka mengatakan bahwa saya pikir-pikir dulu, atau mereka menyampaikan hal-hal keberatan terkait dengan apa yang kita tawarkan ya. Misalnya warnanya kurang bagus dan lain-lain. Sesungguhnya dalam fundamental selling itu adalah tanda kutip tanda ketertarikan ya seorang prospek terhadap apa yang kita jual, buku yang kita jual. Banyak orang ketika ditawarin sesuatu ya, kemudian tidak ada komen sama sekali, itu tanda dia tidak tertarik. Atau ketika kita tanya, Pak, Bu, buku saya bagus gak? Bagus gitu ya, itu sebenarnya tanda tidak tertarik. Tapi orang yang paling banyak bertanya ya, orang yang paling banyak komplain terkait dengan produk yang kita jual itu adalah tanda ketertarikan. Tinggal bagaimana kemudian kita menjalin hubungan baik dengan orang itu, sehingga nanti sesungguhnya dia akan menjadi calon pelanggan ideal kita. Ya. Dan ini pengalaman saya sudah sangat banyak gitu. Tadinya orang ketika saya menawarkan sesuatu kepada prospek saya, mereka justru ini mahal banget sih. Artinya apa? Sesungguhnya dia mengatakan, tolong sampaikan kepada saya bahwa sesungguhnya produk kami itu nggak mahal gitu. Berarti harus di dalam fundamental selling ini saya sampaikan, jangan mendengarkan apa yang tersirat ya, tapi dengarkanlah apa yang tersurat itu. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka ya penjualan sesungguhnya akan lebih mudah terjadi. Jadi penolakan adalah tanda ketertarikan orang terhadap produk kita. Banyak bertanya, berarti dia sangat tertarik dengan produk kita. Pada saat kita presentasi, misalnya teman-teman dari Prudential nih, presentasi gitu di dalam sebuah ruangan gitu, tetapi kemudian tidak ada pertanyaan yang muncul terhadap produk kita, itu salah satu tanda bahwa mungkin mereka tidak tertarik. Tapi ketika ada satu orang yang bertanya, Pak, nanti klaimnya gimana? Itu calon prospek Anda, karena berarti dia memperhatikan Anda gitu. Tapi yang diam aja mungkin sambil main handphone itu tidak tertarik kepada produk kita. Itu ya. Jadi makin banyak dia bertanya, pada saat kita presentasi sesungguhnya dia makin tertarik gitu. Oke. Ya. Kalau misalkan dapat respon yang seperti tadi, Pak, wah kok mahal ya, kok saya nggak ada budget ya, atau saya pikir-pikir dulu ya, mungkin Pak Zulkifli bisa memberikan contoh kalimat sedikit saja untuk mungkin bisa membalas respon atau bagaimana gitu, Pak. Ya, jadi fundamental ini saya ajarkan tentang fundamental. Jadi keberatan apapun jawabannya sama, karena ini fundamental, pondasinya sudah ada. Jadi cara menjawab apapun, harga Anda mahal, saya tanya istri saya dulu, saya pikir-pikir dulu, rumusnya adalah selalu setujui keberatan prospek Anda.
Disetujui. Setuju itu bukan berarti Anda misalnya harga Anda mahal, saya setuju dengan Bapak, harga saya mahal. Ya, bukan seperti itu. Saya setuju dengan Bapak, ya. Bahkan hampir seluruh prospek saya, pelanggan saya, tadinya persis apa yang Bapak sampaikan, bahwa harga saya mahal. Tapi setelah mereka menggunakan produk saya, jasa saya, kita sudah bisa siapkan testimoni dan lain-lain, hampir dari mereka tidak ada yang kecewa. Contohnya, kalau misalnya di dalam kompleks itu ada orang yang kita kenal dan mungkin prospek baru kita itu mengenal dia, maka sampaikan, Bapak A sudah menggunakan produk atau jasa kami, silakan bisa bertanya kepada beliau. Jadi jangan dilawan. Ketika kita mengatakan harga Anda mahal, terus kita mengatakan murah, itu kita berseberangan dengan prospek kita, pasti tidak bakalan closing. Saya pernah suatu waktu presentasi, ya, kemudian prospek itu mengatakan, saya lagi presentasi, tiba-tiba dia berteriak dari belakang dan menunjuk saya, itu jasa Anda tidak bagus gitu. Apakah kita akan lawan, bahwa siapa yang ngomong seperti itu? Ya, sebagai seorang sales, apa yang saya sampaikan selalu setujui, tanda kutip ya, keberatan dia. Ya, setuju dalam hal ini. Saya hargai ya, saya hargai opini Bapak. Jangan dilawan gitu, bahwa bagus kok ya, nanti kita akan lama-lama berjauhan terus-menerus gitu. Ya, saya hargai opini Bapak. Nanti kita diskusikan ya Pak di luar. Ya, jadi jangan pernah dilawan gitu. Ya, karena ini calon prospek kita, kalau kita lawan dia akan makin menjauh. Tapi selalu setujui, sesulit apapun dia mengatakan. Apalagi kalau hanya harga mahal, ya setujui aja. Hampir semua orang Pak mengatakan hal yang sama. Tetapi setelah mereka menggunakan produk kami, ya ini testimoninya, mereka kemudian puas. Ya, dan selalu ya, ini rumusnya juga, pada saat menyampaikan testimoni, pada saat menjelaskan produk kita, ya selalu gunakan orang ketiga. Jangan mengatakan bagus kok Pak, jangan. Ya, gunakan bahwa tetangga saya juga tadinya mengatakan itu, atau Pak itu sudah menggunakan. Jadi selalu gunakan orang ketiga. Ya, tetangga Ibu sudah menggunakan dan mereka puas. Pelanggan kami sudah menggunakan dan puas. Jangan kita yang membuat pernyataan bagus Pak gitu. Jangan, gunakan orang ketiga. Gitu Mbak.